Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi, belum mencet tombol nih. Apa kabar warga desa Sukawadi? Lagi-lagi kembali di channel Do You See What I See bersama saya Mr. Popo. Di segmen yang seru banget karena kita akan ngobrol sama banyak kontributor, pencerita-pencerita dari Do You See What I See secara langsung. Ya, sebelum beranjak di Do You See What I See tetap tayang di 2 platform ya, di YouTube dan di podcast. Untuk YouTube, kami mengusahakan sekali untuk berbagai macam segmen kita datangkan dan agar bisa banyak konten lagi ya. Karena kemarin kan sempat nggak konsisten tuh, banyak yang komplain, kok nggak konsisten gitu ya. Jadi kita mulai mencoba untuk membuat berbagai macam konten. Ada yang jalan-jalan terus datang ke rumah kontributornya, terus kemudian ya konten seperti ini gitu ya. Kita bikin konten telepon bersama dengan kontributor, baik panggilan telepon ataupun lewat Zoom seperti kali ini. Dan seperti biasa juga tadi seperti promo di awal, di Spotify tetap akan tayang seminggu 5 kali, yaitu 20 episode sebulan. Jadi jangan sampai kurang asupan gitu ya. Oke, yang belum subscribe sekali lagi terima kasih kalau udah subscribe, nyalain lonceng notifikasi atau ajak teman-temannya juga untuk mendengarkan cerita-cerita yang unik-unik yang menghibur kita semua tentu saja di Do You See What I See. Tanpa panjang lebar, kita udah kedatangan tamu nih, tamu istimewa yang udah bercerita ya, beberapa cerita juga di Do You See What I See. Kita langsung sambut aja Mas Alang. Halo Mas Alang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, halo Mister, Waduh, halo semuanya. masih dalam suasana pandemi ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget bisa ketemu sama Iya, kontributor-kontributor. Entah aku datang ke rumahnya atau aku ngundang ke tempatku gitu ya, bisa cerita secara langsung. Tapi ya nggak ada masalah ya. apa? Karena Sekarang kan udah bisa lewat online ya Mister. dan aku pikir juga lewat lewat online kayak gini kualitas suaranya juga bisa kita dengarkan dengan baik ya. Benar. Jadi sibuk apa nih sekarang Mas Alang? Baru balik Lebaran lagi, baru balik ke kerja lagi nih. By the Wah, way, minal aidin wal faizin nih oh iya, Mister. maaf lahir Maaf batin. lahir batin. Belum Eh, terlambat banget ya. Belum terlambat. Dan sebenarnya kemarin sempat sama teman-teman tuh pengen ngadain halal bihalal pencerita Oh, Do You seru See What tuh. I See. Karena sebelum pandemi itu juga kita sering ngumpul-ngumpul gitu sebenarnya Oke. Ya, sama habisnya buat tuh teman-teman. Mister, biar seru tuh Oh, ketemu-ketemu oh, oh, semua oh. kan. Pernah satu waktu kita ada gathering di Jogja malah Wah, dari malam, mulai malam sih, habis Isya sampai tengah malam gitu ya. Kita stand up horror. Stand up horror. waduh. Gantian tuh ya, cerita Gantian. satu-satu. Jadi Seru banget. kalau kita nongkrong gitu kan kayak cerita nggak habis-habis aja gitu. Bener. Bawaannya kayak, aduh seru banget lah gitu. Buat lagi dong Mister Iya, Jakarta iya, iya, gitu. iya. Pengennya nanti keliling dari Aceh sampai Papua ya. Ah, mantap. Ntar aku ikut semuanya tuh. Wah, ikutlah. Terus Iya, iya. ada udah berapa cerita nih Mas Alang yang pernah dikirimkan ke Do You See What I See? Kalau di Do You See itu, yang pertama itu kan tambang emas tuh kalau nggak salah. Pertama Betul, banget. betul Habis banget. itu ada yang anak tumpuk. Itu cerita bapakku sih, cerita ayahku sebenarnya yang anak tumpuk kan. Itu gila banget sih. Terus yang anak tumpuk ya, itu intens banget sih Wah, emang. gila. Kayak nonton film action. Setengah percaya setengah nggak percaya sebenarnya ngedengerin cerita Mm-mm. itu gitu. Mm-mm. Tapi ya kalau mau heran, tapi daerah sana emang serem sih Mister, karena kan mungkin masih banyak hutan-hutan gitu ya, masih banyak lah Iya, hal-hal iya, kayak iya, gitu. iya, iya, iya.
Sama yang terakhir yang itu sih, yang tanpa tanpa kafan kalau nggak salah, tanpa kafan 1, tanpa kafan 2 tuh. Oke, jadi Ya, emang cerita-ceritanya yang dari Mas Alang nih selalu out of the box sebenarnya. Dari cerita pertamanya pun aku udah kayak, wah gila nih. Sudut pandang yang nggak pernah kita dengerin kan sebenarnya ya. Ada kejadian-kejadian di tambang emas tuh udah langsung wow gitu. Jadi ada cerita apa nih yang mungkin bisa dibagi sama cerita-cerita yang lama juga nggak apa-apa kalau masih ada untold story-nya gitu ya. Ada sebenarnya kalau cerita-cerita hidupku tuh dari dulu tuh mistis semua. Waduh. Kayak nggak jauh dari yang mistis-mistis. Aku juga heran kenapa ya ngalamin mulu. Padahal suka juga ya takut mister kalau ngalamin kayak gitu. Bener. Tapi ada aja. Itu yang cerita tanpa kain kafan itu kan sebenarnya aku ngontrak lama tuh 2 tahun, hampir 3 tahun lah di daerah Lombok sana. Dan itu banyak banget yang belum diceritain, Mister. Wah, boleh Itu deh. baru permukaannya doang. Nggak apa-apa. Kalau ada cerita yang mungkin bisa kita lengkapi dan teman-teman dari warga desa Sukawati belum simak, malah senang banget nih. Gitu aja ya, kita dengerin Lanjutin cerita itu ya. Mas Alang cerita tanpa kafan itu ya, tanpa kain kafan. Betul. Oke, seperti biasa dari biar nyimaknya juga enak. Biasanya kalau pas bercerita nih, istilahnya kayak panggung stand up gitu ya, panggung bercerita kan. Jadi nanti mic-nya aku matiin. Jadi silakan Mas bisa menceritakan semua apa yang ada di pengalaman-pengalaman kepada warga desa Sukawati. Kalau udah selesai nanti aku baru masuk dan kita ngobrol. Gitu ya Mas Alang ya? Boleh. Baik. Oke, langsung aja saya matiin dulu mic-nya, saya kasih mic-nya untuk Mas Alang untuk bercerita. Oke, siap. Silakan Mas Alang. Oke, jadi Mister dan para warga Sukawati semua ini yang tercinta. Mungkin kebanyakan udah pada dengar kan ya cerita yang tanpa kain kafan 1 dan tanpa kain kafan 2. Itu plotnya di kontrakanku di Lombok. Dulu zaman SMA aku tinggal di situ sekitar 2-3 tahun lah. Nah, emang di 2 cerita itu aku sadar atau aku akhirnya tahu gitu kalau ternyata di rumah itu tuh ada penunggunya, dan penunggunya itu emang sosoknya menurut aku pribadi ya itu serem banget karena bukan serem yang mukanya ancur-ancuran enggak, tapi gimana ya, itu kayak mayat gitu kan, cewek melayang terus posisinya kayak pocong tapi nggak ada kain kafannya. Nah, tapi kesininya ternyata tuh aku sadar, aku tahu kalau ternyata penunggu di rumah itu bukan cuma satu, Mister. Bukan cuma satu nih, teman-teman. Ada penunggu lain selain yang tanpa kain kafan itu. Cuman yang pertama kali tahu ada penunggu itu bukan aku justru. Jadi ceritanya waktu itu, ini udah beberapa waktu setelah yang cerita tanpa kain kafan itu ya, mungkin aku udah tinggal beberapa bulan gitu di sana. Suatu waktu itu aku ngajak salah seorang teman sekolah aku buat ikutan nginep nih ke rumah. Seingat aku waktu itu hari Kamis malam Jumat. Aku ingat kenapa, soalnya waktu itu aku ngajak dia buat nontonin itu acara uji nyali malam-malam. Kan tiap malam Jumat tuh acara uji nyali. Jadi besoknya rencananya berangkat ke sekolah barengan tuh dari kontrakan aku. Kita nginep. Ya udah dia mau, ya sebut aja lah namanya Denny, aku samarin gak apa-apa ya. Nah, jadi si Denny ini aku ajak nginep. Waktu itu ke rumah aku tuh sekitar ya habis maghrib gitulah, pada maghrib. Kita sempat keliling-keliling dulu nyari cemilan segala macam. Nyampe lah ke rumah itu sekitar ya jam-jam 10-an gitu. Nah, di situ kita masih ngobrol-ngobrol biasa karena kan acaranya mulai jam 12-an malam gitu. Jadi kita masih ngobrol-ngobrol santai sampai akhirnya jam 12 udah acaranya mulai tuh yang uji nyali. Kita nontonin bareng. Nah, kebetulan waktu itu acaranya lagi nggak seru-seru banget tuh, Mister. Jadi kadang-kadang ada pas acaranya intens banget gitu gangguannya, kan ini lagi yang agak boringnya nih. Jadi lama nunggu, nggak ada penampakan, nggak ada paling suara-suara kecil. Nah, di situ aku agak bosen sih di situ. Jadi nontonnya juga nggak se-hype biasanya. Nah, biasanya buat teman-teman yang masih ingat dari cerita sebelumnya, itu posisinya nonton di ruangan tengah.
Jadi TV ku tuh ada di ruangan tengah, dan gudang yang tadinya aku pernah spill di cerita sebelumnya, ada gudang angker di situ, itu posisinya di belakang TV. Nah, jadi kita tuh di ruangan tengah nonton tiduran gitu, ke arah TV. Aku mulai bosan, jadi aku mulai krip-krip nih, mulai nggak fokus. Sedangkan si teman aku tuh fokus nih nonton. Nah, aku nggak perhatiin waktu itu jam berapa ya. Mungkin acara udah jalan setengah jam lah gitu. Jadi mungkin jam setengah satuan. Tiba-tiba dari arah belakang, di belakang itu kan, di belakang kontrakan aku ada wilayah outdoor sedikit gitu, tempat ngejemur baju. Di situ ada pohon mangga gede banget. Nah, dari arah belakang itu ada suara dentuman tuh lumayan gede, jeder gitu. Kita berdua dengar, aku juga yang tadinya udah mulai krep-krep tidur, jadi agak kaget gitu kan, suara apaan tuh gitu. Nah, di situ teman aku langsung ngomong, si Denny ini langsung ngomong, Al, ada yang jatuh gitu. Iya, iya gue juga dengar gitu. Itu ada yang jatuh, kayaknya suara mangga deh, karena kan pohon mangga tuh di luar. Dia bilang, kalau gue ke belakang ngambil mangganya boleh nggak gitu. Di situ aku ya udahlah gitu, ambil aja. Temanku ini sebenarnya teman orang yang lumayan tajir gitu ya, jadi di situ agak apa sih orang tajir minta mangga gitu kan. Dan nggak tahu kenapa juga ya, dia itu orang yang cukup skeptis ya. Aku nggak tahu sih, bukannya nge-stereotip, tapi rata-rata temanku yang tajir-tajir tuh skeptis gitu. Jadi walaupun dia tahu kita kadang-kadang masih kalau nongkrong suka cerita-cerita horor gitu kan, Mister. Nah, dia tuh tipe orang yang bodo amat sama cerita horor gitu. Jadi dia udah beberapa kali dengar cerita kalau di rumah aku itu ada penunggunya. Termasuk aku udah beberapa kali cerita ke teman-teman soal yang tanpa kain kafan itu, dan dia juga bodo amat di situ. Bahkan waktu itu aku sempat nge-share cerita itu di Kaskus tahun 2011 itu, dan sempat boom juga waktu itu. Dia pun baca itu dan biasa aja ya, mungkin dia nganggap aku ngarang apa gimana. Nah, jadi dia nggak ada takut-takutnya tuh, tengah malam dia pengen ke belakang, ke outdoor, ngambil mangga gitu. Aku ya bodo amat. Di situ aku juga, sebelum dia ngomong mangga itu, aku sempat kepikiran yang aneh-aneh. Wah, apaan nih gitu, tengah malam gini tiba-tiba jeder gitu kan. Tapi begitu dia bilang, mangga jatuh tuh, gue boleh ambil nggak? Oh iya kali, mangga kali gitu. Ya udah, ambil lah sana, ambil. Aku lanjutin tidur tuh, Mister. Nggak tidur sih, masih ngerip-ngerip tuh sambil ngeliatin TV, pandangan kosong gitu aja. Udah tuh dia keluar, dia masuk, posisinya tuh di sebelah kiri tuh ada lubang pintu gitu, nggak ada pintunya tapi itu ke arah dapur. Begitu masuk dapur dia belok kiri lagi, itu baru ke outdoor. Jadi ada pintu lagi ke outdoor. Situ dia keluar, aku nggak dengar apa-apa lagi, lanjutin nonton. Sekitar 5 menitan. By the way, di situ aku udah kasih tahu dia di belakang tuh ada tangga, pakai aja gitu. Jadi ada tangga dari bambu gitu, bukan tangga yang bentuk A gitu ya, bener-bener tangga jadul gitu. Udah ada tangga di situ digantung, iya benar, digantung di tembok, pakai aja gitu. Ya dia keluar. 5 menitan itu aku nggak dengar suara apa-apa, nggak dengar kabar dari dia, aku masih nonton. Waktu berjalan tiba-tiba aku ngedengar lagi suara dentuman yang lebih keras. Kali ini 2 kali, jedak gitu. Buset, ini suara apaan nih? Gede banget suara kali ini. Bener-bener kayak benda yang berat banget, kayak karung beras dijatuhin gitu. Nggak lama dari itu aku dengar suara dia teriak gitu. Al. Aku ke belakang dong, nyamperin. Begitu aku lihat, itu posisinya dia ada di outdoor, di bawahnya pohon mangga itu. Posisinya dia tuh udah terbaring kayak orang tiduran, terus tangga itu di atasnya dia. Jadi dia kayak jatuh dari tangga, ketimpa tangga gitu. Udah aku keluar, aku bantu angkat tangganya. Udah aku bilang, udah masuk dulu. Aku aja masuk, aku kasih minum gitu kan. Nah, di dalam itu mukanya gitu kelihatan terus agak tersengal-sengal lah gitu nafasnya. Diajakin ngomong juga agak ngeblank gitu. Setelah beberapa lama aku tenangin, kenapa? Habis lihat setan ya, aku langsung nembak kayak gitu, habis lihat setan ya. Padahal di itu aku sama sekali nggak mikirin ke arah setan, karena dia udah ngomong mangga kan tadi gitu. Aku nggak ada mikirin ke setan, tapi aku nembak aja gitu, habis lihat setan ya gitu. Iya, gue habis lihat setan gitu. Buset. Ini anak skeptis gitu. Kok tiba-tiba dia bilang, iya gue habis lihat setan gitu. Nah, di situ aku sempat mikir awalnya, ini kayaknya dia mau ngeceng-cengin doang nih, karena kan dia tahu di rumah ini horor menurut cerita aku gitu kan, dan dia orangnya skeptis, mungkin mau kayak ngeceng-ngecengin doang. Aku suruh dia cerita, coba tadi ceritanya gimana, coba ceritain. Nah, dia cerita, dia kan dengar suara mangga jatuh, dia keluar tuh. Dia keluar ke outdoor, dia udah ngeliat pohon mangganya tuh gede, Mister. Mungkin kalau mau dipeluk itu harus 2 orang tuh, harus 2 orang baru bisa peluk. Jadi pohon mangga yang emang udah tua, udah lama.
Nah, dia nyari tangga kan pertamanya. Ada tuh di salah satu dinding, tangganya aku gantung, dia ngambil situ. Dia langsung ngarahin tangganya ke atap. Jadi kalau keluar dari pintu dapur ke outdoor, depan itu langsung pohon mangga. Nah, di atas kita kan atapnya dapur nih gini. Pohon mangga tuh udah mekar banget. Udah gede, saking gedenya sampai ada beberapa ranting yang ngelewatin atasnya atap. Atapnya rantingnya sampai sini nih. Nah, kayaknya tadi tuh mangganya jatuh ke sini tuh. Nah, jadi dia pasang tangga di sini ke arah atapnya dapur. Udah tuh ditaruh tangga, dia naik pelan-pelan tuh satu tangga, satu tangga, satu tangga. Sampai posisi jidatnya dia itu sejajar sama ujungnya atap. Jadi atap tuh di sini aja nih. Itu kan dia masih belum bisa lihat apa-apa di atas kan, karena mata dia masih di bawah gitu. Tapi pas dia di posisi itu, dia tiba-tiba ngedengar suara yang cukup keras. Nah, suaranya tuh dari atas itu. Dia berhenti tuh di situ gara-gara dengar suara itu. Katanya dia dengar kayak suara orang nafas, tapi nafasnya tuh kayak sengaja digede-gedein. Jadi dia nyontohinnya tuh kayak gitu. Dia ngedengar suara kayak gitu, dia langsung berhenti dong. Buset, apaan nih gitu. Dia coba untuk melogikakan awalnya gitu. Ini binatang kah gitu. Tapi kalaupun ada binatang yang kayak gitu, berarti binatangnya gede dong, serem, entah apa gitu kan, macan kali atau apa, walaupun nggak make sense gitu kan. Tapi dia coba logikain, tetap nggak nemu ini tuh suara apa gitu. Kalau dia bilang ya suaranya mirip kayak suara orang nafas, tapi sengaja digede-gedein aja gitu nafasnya. Dia setengah takut, tapi setengah penasaran juga. Mungkin lebih banyak ke penasarannya, karena dia skeptik gitu juga kali ya. Dia pengen tahu ini suara apa sih sebenarnya. Dia naik lagi tuh satu anak tangga, sampai bener-bener cukup untuk matanya dia tuh ngelewatin atap. Nah, pas di situ tuh, pas dia ngeliatin gini, sekitar berapa detik kemudian, di situ dia sempat teriak sebenarnya, cuman aku nggak ngeh dia teriak. Dia teriak, dia langsung refleks ke belakang, udah dia jatuh langsung tuh ketimpa sama tangga juga. Nah, katanya di situ yang dia lihat, begitu dia naik, awalnya dia nggak ngeh karena masih ngeblur kan. Dia cuma ngelihat warna putih sama warna hitam. Nah, warna putih sama warna hitam itu ternyata itu tuh muka, Mister. Jadi hadap-hadapan sama dia cuma jarak 1 jengkal, itu ada muka, terus ada rambutnya. Dia langsung asum itu cewek karena panjang rambutnya gitu. Ada rambutnya. Itu hadap-hadapan sama dia. Tapi mukanya itu nggak ada matanya, nggak ada ininya, nggak ada mulutnya. Jadi bener-bener mukanya tuh rata, terus ada rambut gitu. Nah di situ pas dia hadap-hadapan sekitar 3-5 detik, dia sempat stun kan, diem. Itu muka itu ngeluarin suara nafas itu, padahal gak ada mulut sama hidung kan, tapi dia ngeluarin suara nafas itu ke depan mukanya dia, dan dia ngerasa ada angin hangat gitu, gitu sekali. Di situ dia langsung baru realize kali, moment of realization gitu kan, wah setan nih gitu. Nah di situ dia kaget, itu yang dia langsung refleks ke belakang. Nah pas dia jatuh itu, sepersekian detik itu kan kayak terasa lama gitu ya, momen orang jatuh tuh berasanya lama gitu. Kan semakin jauh tuh pandangan dia sama atap, itu semakin kelihatan jelas tuh penampakan yang dilihat tuh modelnya kayak gimana. Jadi katanya dia, emang mukanya itu, si penampakan ini, si muka cewek ini posisinya paling depan. Bener-bener di batas genteng itu. Tapi ternyata ada badannya juga. Badannya itu ke arah belakang. Jadi kalau genteng kayak gini, kepalanya di sini, badannya tuh di sini. Posisinya kayak Spider-Man gini. Jadi kayak ngerangkak gitu ke arah mukanya dia gitu. Rambutnya tuh ngegantung. Nah itu yang dia lihat begitu jatuh, gebrak, ketindihan sama tangga, itunya hilang gitu. Nah itu yang aku baru keluar, ngajak dia masuk ke dalam. Nah awalnya kan aku mikir nih orang ngarang kali, pengen ngecengin doang. Tapi permasalahannya adalah sebelum dia cerita itu, aku nggak pernah tahu ada penampakan itu di rumah. Aku taunya kan yang tanpa kain kafan tuh. Jadi aku mikir kalau misalnya emang dia niat buat ngeceng-cengin doang, pasti dia bakal nge-address si penampakan cewek tanpa kain kafan itu kan, yang dia dengar di tongkrongan atau yang dia baca di Kaskus. Tapi ini penampakan yang bener-bener baru, yang aku sendiri belum pernah ngelihat penampakan itu gitu. Sama sekali aku belum pernah ngelihat. Nah, di situ aku sempat akhirnya mencoba untuk percaya gitu, oh jangan-jangan nih anak beneran nih ngelihat kayak gitu. Udah di situ dia tetap ngelanjutin nginep tuh di situ. Dia nyuruh aku untuk jangan tidur duluan gitu kan. Udah sampai besoknya kita ke sekolah, mulai tuh dia cerita ke tongkrongan. Teman-teman tongkrongan udah kayak, perasaan lu skeptis kok jadi cerita kayak gitu-gituan. Akhirnya dia mulai nyebarin cerita ini itu. Dan cerita itu pun aku lanjutin tuh, ceritain ke Kaskus kan. Aku tetap setiap nemuin pengalaman baru,
yang major gitu, aku ceritain ke Kaskus. Nah pada saat itu orang-orang Kaskus cukup banyak responnya waktu itu, cukup hype juga. Ada beberapa segelintir orang lah yang menganggap cerita-cerita ini tuh karangan. Nah jadi mereka tuh pada nantangin, sini deh alamatnya, gue mau datang, gue mau buktiin sendiri gitu, sini deh alamatnya, gue mau buktiin sendiri gitu. Karena kan aku emang nggak pernah nge-spill alamat aslinya tuh di mana gitu. Makin kesini ngebaca komen-komen mereka, aku jadi mikir juga, apa iya ya, apa kayaknya undang aja deh beberapa anak Kaskus buat nyoba ngebuktiin gitu kan. Paling enggak kalau misalnya ternyata ada orang asing, kalau teman aku yang tadi si Dani itu kan circleku juga gitu, dan yang selama ini ngalamin ya keluargaku, teman-teman aku gitu. Kali aja kalau misalnya ada orang luar yang datang dan mereka bener-bener ngalamin juga, artinya kan terkonfirm nih rumahku tuh bener-bener angker gitu, rumah kontrakanku. Nah cuman waktu itu aku agak takut, aku nggak mau nge-spill alamat lengkap di Kaskus, takutnya ya hal-hal yang nggak aku inginkan lah banyak. Nah kebetulan waktu itu aku juga Kaskuser aktif, jadi adalah beberapa Kaskuser regional yang aku cukup dekat, udah beberapa kali komen-komenan di beberapa thread walaupun belum pernah ketemu langsung. Aku coba PM mereka. Ada 2 orang waktu itu, sebut aja namanya Tommy sama Kevin. Aku PM mereka, Bang Tommy, Bang Kevin, mau nggak kalau nyobain datang ke rumah kontrakanku, ngerasain sendiri gitu. Aku bukan nantang atau gimana ya, cuman aku juga penasaran orang lain itu bisa ngerasain juga nggak sih? Atau ini cuman aku doang nih sama circleku doang gitu kan? Karena aku juga masih, ini aku beneran ngerasain apa halu sih gitu. Coba deh, mau nggak gitu. Dan ternyata mereka mau, mau banget. Cuman jangan di, ini ya Bang, jangan disebar-sebar gitu. Minta pin BBM deh, masih zaman BBM waktu itu. Udah minta pin BBM, janjian lah, kita nentuin 1 hari untuk mereka berdua datang. Nentuin 1 hari, malam itu aku lupa juga itu malam apa. Pokoknya udah setuju nih, deal hari ini mereka datang. Malam itu aku masukin motor tuh ke rumah, terus lampu aku mati-matiin. Aku buat kondisi seolah-olah rumah tuh gak ada orang. Takutnya mungkin informasi aku kasih mereka ke spill gitu kan, yang datang tiba-tiba satu kampung kan ngeri juga gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada suara motor di depan, aku dengar ada suara motor berhenti. Terus BBM ku ada yang itu kan di ping-ping-ping gitu. Kita udah depan nih Al gitu. Oh, yang bener Bang, coba difotoin dong tampak depannya rumahku, difotoin, dikirim. Oh iya bener gitu. Udah, itu aku suruh masuk, motornya dimasukin ke garasi. Nah sebelumnya tuh aku sempat brief mereka, Bang, bawa lilin ya masing-masing 1 gitu. Aku sih nggak tahu ritual ini itu yang harus pakai lilin ya. Aku cuman nge-mimik acara yang sering aku nonton doang gitu kan, biar serem aja gitu. Udah oke, masuk. Nah kita mulai ngomongin tuh, mereka nanya, pas mereka masuk mereka udah mulai komen, wah ini rumah kok kayak tua banget ya emang rumahnya tua, pintunya masih pintu jadul yang triplek double gitu, bener-bener rumah tua lah, bangunan tua, cuman emang gede dan cukup terawat waktu itu. Mereka juga udah bilang, wah ini serem nih, kalau memang beneran ini berpotensi sih untuk jadi rumah yang angker gitu. Ya udah Al, ini gimana nih metodenya ini kita. Nah aku bilang ya udah kita ikutin aja yang acara-acara uji nyali gitu. Intinya nanti kita nyalain lilin, semua lampu ini kita matiin. Nah ntar gue keluar, gue nunggu kalian di teras gitu. Mungkin ya 1 jam 2 jam kalian di dalam. Nah ntar kalian keliling deh tuh, tungguin aja ada apa. Kalau misalnya nggak ada ya syukur, alhamdulillah gitu kan. Kalau ternyata ada, ya udah berarti terbukti rumah ini emang ada sesuatunya. Dan mungkin nanti kalian bisa share juga ke kolom komentar di Kaskus gitu, biar yang lain bisa baca juga. Nggak perlu lah semuanya datang ngebuktiin gitu kan. Oh ya udah, oke. Nah waktu itu aku mintain tuh HP mereka berdua. Boleh nggak Bang HP-nya gue pegangin gitu, biar lu orang nggak ada akses ke cahaya lain atau ke alat komunikasi, dong rasain. Oh ya boleh. Dikasih tuh HP-nya, gue kantongin. Matiin tuh semua lampu, bener-bener total gelap di dalam. Aku keluar, aku nunggu di teras tempat motor mereka. Ya udah, aku tinggalin tuh, diam. Dari luar sih nggak kelihatan apa-apa, karena kan cahaya lilin nggak terang-terang banget kan. Nggak kedengeran apa-apa sampai mungkin sekitar 20 menitan, nggak gitu lama deh. 20 menitan itu aku dengar suara geruduk gitu dari dalam, geruduk. Tiba-tiba pintuku digedor dari dalam. Tapi bukan pintu yang biasa aku masuk dari teras, pintu depan nih, pintu ruang tamu digedor-gedor dari dalam gitu. Buka gitu. Udah aku buka, di situ mereka langsung HP mana gitu. Udah aku kasih HP, mereka langsung cabut, langsung ke motor, langsung cabut, nggak ngomong apa-apa gitu kan. Set, ini orang kenapa gitu. Ya udah aku masuk ke
rumah nyari lampu, udah aku tinggalin tidur lagi. Nah besokannya tuh aku hubungin lagi tuh Mister, ping gitu kan, bang kemarin kenapa, itu sama sekali nggak direspon apa-apa sama mereka. Sampai mungkin sekitar 2 atau 3 minggu kemudian, itu mereka yang ngehubungin aku gitu. Al, lagi ini nggak, lagi kosong nggak gitu. Dia lagi kosong, kenapa? Kopi darat yuk di cafe ini gitu. Oh iya boleh gitu. Udah aku ketemu tuh sama mereka. Nah mungkin di situ mereka baru settle atau gimana ya. Mereka akhirnya mau untuk cerita apa yang terjadi di dalam. Nah jadi ceritanya di dalam itu pas aku tinggalin, mereka posisinya tuh bener-bener di ruang tengah. Di ruang yang di depan TV, depan jendela gudang tuh. Di awal ekspektasiku mereka bakal ngelihat si yang tanpa kain kafan ini. Ternyata beda nih ceritanya. Nah mereka begitu aku tinggal, mereka cuma diem-diemin aja tuh berdiri di situ. Entah karena takut atau nggak tahu mau ngapain. Diem aja gitu berdua. Sekitar 10 menitan. Dan mereka juga kayak ngasih kode satu sama lain gitu. Shh, gitu. Diemin aja. Mau ngedengerin ada suara nggak sih? Ada suara ketokan atau suara cewek nangis atau apa. Tapi nggak ada sama sekali. Nah 10 menit berjalan, itu mereka udah mulai ngerasa bosan tuh Mister. Akhirnya mereka kayak ragu-ragu tapi ya saling konfirmasi satu sama lain aja, mencar nggak nih, ya udah mencar. Waktu itu mencarnya si Bang Tommy itu ke kanan ke arah ruang tamuku waktu itu nggak ada apa-apa, aku nggak pernah pakai, nggak ada sofa, nggak ada apa, bener-bener ruangan kosong doang. Nah Bang Tommy itu ke ruang tamu, Bang Kevin ke arah dapur. Nah ini dari sudut pandangnya Bang Kevin nih, Bang Kevin tuh ke arah dapur, dia masuk ke dapur, dia sempat belok kanan, itu ada pintu yang ke arah gudang tuh. Dari situ dia sempat merinding, tapi nggak ada apa-apa yang terjadi. Dia sempat senterin gitu kan, lilinnya tuh diginiin gitu. Dia ngeliat ada apa sih, oh nggak ada apa-apa gitu. Oh ini nih gudangnya yang diceritain gitu. Dia nggak ngalamin apa-apa di dapur, dia baru niat mau balik ke ruang tengah lagi, tiba-tiba dia ngedengar suara dari pintu outdoor yang tadi ke arah pohon mangga. Itu ada kayak suara kayu diketok, tek 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 gitu. Kayak suara kayu ke kayu atau kayak suara, kalau aku sih bilangnya kayak suara kuku, kayak kuku diketok ke kayu gitu. Tek 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 tek. Di situ dia diem tuh kayak antara takut tapi excited juga kayak wah ternyata bener nih ada gangguannya di sini. Cuman dia nggak berani nyamperin sendiri. Dia lari tuh ke depan, nyamperin si Bang Tommy. Dia lari ke ruang tamu tuh, Tom, ikut Tom gitu. Ada apaan? Ini ada gangguan di dapur. Gue nggak berani sendiri, ayo kita cek yuk. Yaudah, cek. Jalan tuh mereka pelan-pelan dari ruang tamu ke arah dapur. Niatnya mau belok kiri ke outdoor, buka pintu, ngecek ada apa sih gitu di luar gitu. Kucing kah atau beneran ada setan kah gitu. Nah mereka jalan ngelewatin ruang tengah. Nah dari ruang tengah itu mereka baru mau masuk ke dapur. Itu kan cuman lubang pintu doang tuh, Mister, nggak ada pintunya. Jadi cuman bolong terus dipakein kusen gitu. Kan mereka megang lilin nih. Nah, pas mendekat, lilinnya kan mulai nerangin sekitar mereka. Jadi kusen kiri kanannya pintu itu mulai jelas tuh, terang banget kan. Tapi kusen bagian atasnya yang ini tuh, itu mereka nggak bisa ngeliat apa-apa, bener-bener gelap. Nah, di situ mereka udah kok gelap ya? Nggak kelihatan apa-apa. Mereka berhenti tuh di depan situ. Pas mereka berhenti di situ mereka ngedengar suara yang kayak tadi, gitu. Dari situ, nah mereka ngelihat ke atas. Jadi di kusen itu di bagian dalamnya ruang tengah ya, belum di dapurnya. Jadi di tembok ruang tengah. Ternyata di kusen atas itu yang mereka bilang itu gelap, itu karena ada rambut di situ, Mister. Rambut tuh ngegantung nutupin kusen bagian atasnya pintu. Terus mereka mundur dan sama posisinya. Di situ ternyata ada cewek upside down, nempel kayak Spider-Man gitu, ngerangkak, kepalanya ke bawah gini. Terus masih dengan suara nafas itu, tiba-tiba kepalanya ngangkat ngelihat ke mereka, terus kesingkap tuh rambut, tek, mukanya rata. Nah di situ yang mereka langsung panik, langsung lari ke pintu depan, gedor, alah udah keluar, cabut al gitu. HP mana HP, cabut. Nah di situ gue dengerin cerita itu, wah sama persis sama yang diceritain sama teman si Dani itu, gitu Mister. Ternyata di rumah kontrakan itu nggak cuma satu penunggunya, ada penunggu yang lain, si cewek muka rata itu, Mister. Gitu ceritanya. Aduh, gila ya. Tapi yang bikin heran tuh kayak udah misalnya udah tahu kayak gitu masih stay di situ kan. Itu pertanyaan banyak orang ya. Kalau ya biasa lah ya, kalau kita kan ditanyain lo ngapain sih, udah motifnya tuh apa gitu.
Kalau Gimana? kalau aku kan dulu motifnya karena ekonomi. tinggal tinggal di rumah eyang gitu ya. Motifnya ekonomi ya karena satu-satunya pilihan yang tidak bayar ya kan. Kalau Tinggal di kontrakan itu ya maksudnya ya? iya. Masalah gimana masalah? Iya, jadi waktu itu eh, awal mulanya pindah itu kan gara-gara aku tuh selalu pindah-pindah kosan kan. Iya. Jadi aku tuh bosanan kan, pindah-pindah kosan terus. Sampai akhirnya mungkin orang tua aku tuh capek pindah-pindah kosan mulu gitu kan. Akhirnya bilang ya udahlah sekalian nyewain rumah. Kebetulan nemu rumah itu tuh murah banget. 5.500.000 per tahun. Dengan lahan segede itu. Itu alasan pertama. 5.500.000 setahun. Terus itu kan udah dibayar setahun nih. Misalnya udah dibayar setahun. Sayang juga kalau ditinggal. Iya, baru berapa bulan jalan teror udah mulai terjadi kan. Aku mau minta pindah pun udah nggak enak gitu. Udah dibayar setahun. Tapi malah dapat banyak cendol ya di Kaskus. Iya. Efek positifnya sih gitu ya. Efek positifnya gitu. Cuman kesininya sih aku jadi kayak lebih ke terbiasa sih. Terutama sama sosok yang tanpa kain kafan itu ya Mister. Kalau secara visual, dari semua pengalaman horor di hidup aku, itu tuh top 3 lah yang terseram. Tapi secara sifat dan energi, aku ngerasainnya dia tuh nggak mengancam gitu. Jadi semakin kesininya, semakin aku tuh terbiasa sama kehadirannya dia gitu. Malah yang lucunya adalah dia itu beberapa kali justru nolongin aku, Mister, dalam berbagai situasi. Dia nolongin aku. Pernah satu hari itu kondisinya Lombok tuh lagi panas banget. Peaknya summer lah gitu, bener-bener panas banget. Bahkan malam itu gerah banget gitu. Aku tidur tuh harus buka baju. Terus kadang-kadang suka kebangun. Pernah nggak sih yang kebangun keringetan, nggak betah karena panas gitu? Ya, kadang-kadang aku harus ke WC nyipratin air ke dada biar kena angin semriwing gitu kan, agak adem dikit. Karena aku nggak pakai AC dulu kan, cuma kipas doang. Nah jadi malam itu lagi panas banget. Terus aku ketiduran. Aku nggak pakai selimut kan. Selimutku tuh masih kelipat di kamar. Dan aku itu tidurnya tuh selalu di ruang tengah di depan TV. Jadi aku tidur telanjang dada gitu. Nah ternyata malam itu tuh panas banget karena kayaknya tengah malamnya tuh mau hujan. Nah subuhnya aku tuh biasa kan kebangun karena alarm. Masih jam waker zaman dulu tuh yang senusnya ke atas ya. Saya kebangun. Ya, berarti aku juga punya. Nah iya mirip. Cuman punya warna merah dulu. Mirip kayak gitu. Kan berisik banget tuh. Nah, aku kebangun subuh gitu kan. Biasalah kebiasaan cuma nge-snooze doang. Cetek, aku narik selimut. Tiduran lagi. 10 menit kemudian bunyi lagi. Cetek, aku narik selimut lagi. Terus sampai aku udah merasa cukup tidur. Itu kayak udah muscle memory gitu. Pokoknya azan subuh aku kebangun sendiri gitu kan. Terus aku lipat selimut. Nah pas aku lipat selimut aku baru nyadar gitu. Loh kok pakai selimut? Selimut dari mana gitu ya? Iya kan tadi malam itu selimutnya itu di kamar. Dan aku telanjang dada gitu kan. Ini masih telanjang dada tapi pakai selimut. Ya udahlah, aku lipat nih selimut. Aku ingat banget waktu itu selimutnya warna coklat. Aku lipat. Selimutnya tuh warna hitam putih gambar kartu Remi gitu. Aku lipat. Aku mau balikin ke kamar. Aku masuk ke kamar dong. Aku masuk ke kamar mau taruh di atas kasur. Biasanya di pojok bawah kasur gitu kan aku taruh. Di situ aku lebih kaget lagi. Gitu baru nyadar. Loh. Selimut di kasur itu masih ada selimutku, Mister. Warna coklat. Dan aku baru ngeh juga, aku itu punya 2 selimut Mister, warna coklat sama yang kartu-kartu ini. Dan yang kartu ini itu selalu aku simpen di dalam lemari yang paling bawah di dalam laci. Itu baru aku keluarin kalau misalnya yang kotor. Selimut coklat ini aku lagi laundry atau ada yang datang terus pakai selimut coklat, aku pakai yang ini yang putih. Tapi itu aku lagi pegang tuh yang tadinya aku pakai di ruang depan, selimut yang gambar kartu itu. Ya harusnya itu ada di dalam laci lemari. Itu yang selimut coklat masih di atas kasur, Mister. Ya berarti dia sayang, ya kan? Aduh. Nah itu. Tapi ya maksudnya dulu kan aku juga pernah tinggal di rumah yang lama ya. Memang in the end waktu di rumah yang tuh kan in the end memang udahlah manfaatin aja lah dengan segala macam. Dulu ada satu hal yang kalau dibilang ngebantu sih mungkin juga enggak ya. Tapi
ada satu benefit yang benefitnya itu di rumah itu ini aneh, Mas. Ini gangguan yang menurutku bukan sesuatu yang aku bisa terjemahkan menjadi gangguan mistis atau paranormal experience ya. Tapi selama dulu aku di rumah eyang itu bisa dibilang kita yang di rumah tuh lebih ke apa namanya tidur malam tuh apa namanya, Mas? Astaga, tiba-tiba lupa. Apa Insomnia, sorry, insomnia. Insomnia, nggak bisa tidur gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa tidur, kita tuh ngantuk gitu ya. Sering banget kita abis makan malam, abis isya gitu ya, udah makan malam, itu tuh ngantuk gitu. Nah, ini yang terjadi sama diriku, tidur gitu ya, misalnya tidur di kamar atau di luar gitu ya. Udah tidur, udah ngerasa, jadi ya udah ngimpi lah, udah segala macem nih kayaknya tiba-tiba kayak gitu. Terlelap terus kayak kebangun, tapi ya udah kayak pagi gitu. Udah, maksudnya capeknya udah hilang, ngantuknya hilang, tapi ternyata baru sering kali terjadi kayak tidur baru 10 menit, 15 menit. Dan habis itu nggak ngantuk, Mas. Capek hilang. Even habis touring gitu. Jadi dulu tuh kebiasaanku sama kebiasaan orang rumah itu bisa dibilang tidur pagi gitu. Misalnya tidur jam 3, jam setengah 4, baru nanti udah bangun subuh sholat dan sebagainya, nggak tidur lagi. Jadi gitu. Jangan tidurnya di dimensi lain tuh. Nah itu dia yang sebenarnya kita nggak tahu ya. Ya tapi abis itu kan setelah aku baru meruqyah rumah itu setelah tahun terakhir gitu ya. Udah hampir 3 tahun lebih baru melakukan itu. Rumah bisa diruqyah misalnya. Iya, sebenarnya doain gitu ya. Iya, jadi aku juga baru tahu waktu itu ya, dikasih tahu rumah dibacain ini aja. Jadi ada doa-doa spesifik gitu ya untuk itu. Dan akhirnya dulu kan kayak waktu baca itu tuh panas banget ya, depan, belakang, kanan, kiri tuh kayak di perapian gitu. Harusnya kontrakanku digituin kali dulu ya. Tapi yang sering kejadian juga nggak, Mas? Kalau di rumah tuh kan di rumahku dulu sering iseng sih, kayak barang hilang gitu. Poltergeist kan jatuhnya itu. Iya, barang hilang misalnya gini, aku lagi butuh mic nih. Sering kali gitu, kita lagi butuh apa tuh barang itu nggak ada. Tiba-tiba pindah tempat aja gitu. Nggak pindah tempat, nanti setelah kita search and rescue gitu, nyari tuh. Satu rumah tuh nyari. Itu yang sering banget tuh kejadian kalau aku sama Pito teman gue tuh buku laporan praktikum. Kan kita ngerjain ya, habis praktikum sore sampai malam kita kerjain, habis kita kerjain kita taruh dong di meja, karena di meja tempat kita kerja, terus karena di dekat meja kamar gitu. Udah. Nanti pas besok pagi mau kuliah nggak ada itu, Mas. Aku bertiga gitu sama Mbak di rumah kan ada tuh nyari nggak ketemu. Bodoh ntar aja telat gitu. Tapi ujungnya ketemu lagi nggak? Pas pulang kuliah ya di situ. Di tempat awal itu. Iya, di tempat awal. Kayak bercanda. Dan itu ya kayak mungkin dibully kali ya jatuhnya. Kalau di rumahku dulu itu pindah tempat yang sering. Barang tidur, pindah tempat. Tapi tidur nggak dipindahin dong? Enggak, tidur nggak pernah dipindahin. Keberatan kali waktu itu. Tapi kalau barang itu sering banget pindah tempat. Kayak yang selimut itu kan pindah tempatnya ekstrim tuh selimut. Tahu-tahu dikeluarin sama dia. Gitu. Yang pernah juga, nggak tahu waktu itu sempat cerita nggak ya yang di Duyusi. Jadi pernah remote TV. Remote TV itu hilang. Kan aku nonton di depan TV. Jadi di ruang tengah depan TV itu ada kayak kasur busa lipat zaman dulu gitu. Jadi aku cuman kayak di situ doang. Nah, semua benda tuh ada di situ karena aku basicnya orangnya lazy gitu kan. Jam waker di situ, botol air di situ, snack di situ gitu. HP, casan semuanya ada di situ. Dan remote TV selalu aku taruh di situ. Karena kan kalau pulang sekolah nonton TV udah tinggal duduk, tinggal nyalain gitu kan. Udah muscle memory, remote di situ. Tapi pas one day temanku datang, kita mau nonton bareng, masuk rumah tiba-tiba remote tuh nggak ada. Di tempat biasa itu nggak ada, di atas karpet, di atas busa tidur itu nggak ada. Padahal nggak pernah dibawa kemana-mana ya.
Nggak pernah. Aku juga tinggal sendiri doang kan gitu. Kalau mungkin Iya. ada pembantu atau ada siapa mungkin dipindahin. Gitu. Ini aku sendiri dan aku udah ingat banget. Aku selalu naruh di situ. Nggak ada. Kita nyari. Ya aku sempat mikir, mungkin aku lupa naruh kali. Ya aku keliling, aku ke kamar. Dia juga bantu nyari ke ruang tamu segala macam. Sampai akhirnya dia manggil. Aku masih di kamar waktu itu dia manggil. Nih remote-nya ketemu. Pikun lo ya gitu. Bisa dikatain gitu kan. Pas keluar bener remote-nya ketemu. Udah kita nonton TV. Terus iseng nanya, tadi nemu remote di mana? Nih di sini dia tunjukin. Di belakang TV kan jendela gudang tuh. Jendela gudang yang angker itu tuh. Nah, jendela gudangnya ditutup sama gorden warna hijau, aku ingat banget. Nah, kata dia itu dia ngebuka gorden, itu jendela ke arah gudang. Dia nggak bisa lihat apa-apa sih karena gudangnya gelap juga kan. Nah, jendelanya kan ada kusen kayunya tuh. Kusen kayunya kan berarti kayak ada space kayak 10 cm gitu. Itu remote-nya di situ. Remote-nya ada di situ ketutupan sama gorden. Itu kenapa bisa di situ gitu, kayak nggak mungkin banget aku naruh di situ sengaja. Itu sih bercanda ya. Makanya ngumpetinnya sengaja gitu. Ya Minta tapi dicari. kalau buat orang ya bukan orang rumah tuh jadi kayak sesuatu yang sangat menyeramkan. Kalau buat kita yang punya rumah tuh kayak apaan sih, nggak lucu tuh. Jadi kesel. Jadi kesel. Jadi kesel bener. Oh iya, Jadi kesel. tadi aku gara-gara dengar ceritamu yang tadi dari temanmu yang lihat di apa namanya di atas genteng sama yang di bawah itu kan posisinya begitu, aku jadi ingat cerita dari temanku gitu ya. Jadi ini kakaknya temanku sama gitu ya, tinggal di rumah yang sebenarnya dia tinggal sama budenya gitu ya. Tinggal sama budenya. Jadi berdua doang sama budenya dia di rumah. Nah, emang rumah itu emang sering ya ada beberapa kejadian lah. Tapi ada satu scene yang dia pernah cerita ke aku tuh, dia pernah ketakutan dengan gini. Jadi dia tidur di kasur bawah gitu ya. Bukan kasur yang ada tempat tidur yang tinggi gitu. Kasur di lantai gitu. Jadi ya. kasur di Di lantai ya. Kasur tipis, emang dia tidurnya di kamar gitu ya. Dia tidur sama budenya. Maksudnya di rumah ada budenya gitu ya. Dia nebeng di rumah budenya. Nah dia tuh tidur. Suatu malam dia tidur. Sekitar tengah malam. Karena dia selalu bakar obat nyamuk, Mas. Oke, ya yang bulat-bulat gitu. Bakar obat nyamuk bulat. Nah pas dia pas dia tidur tuh kayak, kalau orang Jawa tuh istilahnya kepelepek ya, kayak asap itu kayak di mukanya dia gitu loh. Asap si obat nyamuk semburin asap gitu ya. Kayak di orang nge-vape terus semburin ke muka itu kayak apaan sih ini? Apalagi kan obat nyamuk kan kayak apaan gitu. Nah, terus begitu melek dia langsung loncat gitu. Langsung loncat mundur gitu kan. Loncat dari kasurnya. Dan dia tidur kan di samping kasur gitu ya. Dia tidur di pinggir kasur. Jadi dia tuh tadinya naruh obat nyamuk tuh agak jauh jauh dari tempat tidur ya. Nggak mungkin dia naruh obat nyamuk tuh di dekat kasur kan. Jadi emang dia sebenarnya naruhnya jauh gitu. Tapi pas dia bangun tuh si obat nyamuk tuh ada di depan mukanya dia gitu. Dengan asap yang menuju dia kan, asapnya agak banyak. Sambil dia tuh ngeliat, begitu dia ngeliat tuh obat nyamuknya tuh merah gitu, kayak emang lagi ditiup. Nah, yang kayak rokok disedot gitu ya. Gitu kan. Nyala, merah baranya nyala. Dan asapnya ke dia kan, dia kaget gitu kan. Dia begitu mundur, loncat, dia kaget banget ternyata si budenya niup kayak gini. Gitu. Tapi posisinya sama kayak si tadi. Jadi kayak Spider-Man gitu. Kayak si Spider-Man, jadi posisinya gini. Bayangin itu kan kasur di bawah ya. Si budenya tuh gini. Budenya gini. Posisinya kayak Spider-Man sambil niup gitu loh. Gitu. Dia kan kaget ya, budenya niup gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ngopo tuh bude? Bilang gitu kan. Terus dia langsung batuk-batuk, dia keluar kamar. Maksudnya dia keluar kamar. Jadi budenya tuh kayak merayap gitu. Persis kayak tadi. Tapi itu budenya beneran. Nah terus dia
batuk-batuk dia ngambil minum lah di dapur. Habis itu ya udah, terus dia mikir, lah dia langsung takut setengah mati. Budenya kan lagi pergi gitu, budenya lagi nggak di rumah. Itu kayak, untung dia ingetnya di luar kan. Iya bener, kalau di depan muka Kalau di berubah depan wujud tuh ntar. gak itu kaget ya. Budenya, ini kok budeku gini. Wah itu parah sih. Wah itu dia langsung stres setengah mati tuh. Stresnya setelah di luar ya. Kalau di kamar mungkin lebih, enggak, kalau dia sadar, masalahnya dia juga setengah sadar kan. Iya, belum nggak kalau budenya nggak ada di situ. Lagi tidur tengah malam, mungkin pikirannya, otaknya tuh kayak budenya bercanda nih, ngapain gitu kan. Ngapa tuh bude? Terus dia langsung keluar nih. Katanya bukan budenya. Tapi persis ya, maksudnya mukanya, posturnya terus itu budenya dia. Kayak gini kan. Gitu kan. Nggak ada yang serem kecuali posturnya sama apa yang dia lakuin gitu. Gesturnya yang serem ya. Iya, wah gila. Nggak bisa mikir. Sebenarnya mereka ngapain ya, istilahnya nakutin dengan style gitu. Mereka gabut kayaknya, Mister. Iya, makanya style model apa nih biar keren gitu kan. Kreatif ya. Kreatif. Kalau ngomongin apa namanya, bagaimana how to scare people gitu. Mereka menemukan berbagai macam metode gitu kali. Iya bener, aneh-aneh gitu. Justru hal-hal yang kita nggak kepikiran, yang nggak pernah ngeliat di film, jadi serem gitu. Kok ada yang kayak begini? Bener. Terus rumah itu apa kabar, Mas? Terakhir kemarin kan aku habis mudik nih ke daerah sana kan, sama istri. Aku sempat bilang, penasaran nggak ngeliatin ke rumah gitu. Kita datangin rumah itu, alamatnya. Dia juga pertama kalinya akhirnya aku bawa tuh actually ke rumah itu. Karena rumahnya tuh kosong. Karena dia juga udah tahu ceritanya. Udah tahu ceritanya, cuman belum tahu kan itu bener ada nggak sih rumahnya itu. Aku bawa ke sana, Mister. Dan rumahnya itu masih kosong. Oh, maksudnya nggak dihuni? Nggak dihuni, nggak ada penghuninya. Cuman kalau dari luar, kalau zaman dulu itu, kalau dari luar pohon yang di belakang itu kelihatan. Jadi tinggi banget, ngelewatin tinggi rumah. Kalau kemarin itu nggak kelihatan, nggak ada pohonnya. Jadi kayaknya udah ditebang atau gimana. Cuman itu rumah ya kayak abandon aja gitu, banyak apa namanya, tanaman-tanaman gitu loh yang tumbuh. Cuman nggak. Padahal kalau dipikir itu tempatnya tuh enak, maksudnya secara lokasi itu tempatnya enak banget, benar-benar di perumahan yang asri gitu, banyak makanannya. Padahal perumahan ya sebenarnya. Perumahan. Cuman memang bukan klaster-klaster modern yang one gate system gitu, enggak. Iya. Jadi emang area perumahan gitu. Dan itu masih kosong. Nah, kebetulan kan di sebelahnya itu tetangga langsung rumah itu sebelah kanan, itu dulu teman aku SMA, teman aku sekolah. Nah, kata dia sih, aku sempat reach out beberapa tahun yang lalu kan. Kata dia sih dulu setelah aku sempat ada orang yang tinggal di situ, sempat ada orang baru. Dan itu chatnya dirubah sama dia. Jadi dulu chatnya tuh warna biru, sekarang tuh warna putih gitu, dirubah. Cuman nggak lama, kayak nggak ada setahun tuh orang cabut aja gitu. Cuman mungkin emang orangnya nggak begitu sosial, jadi nggak ada cerita-cerita yang dia dengar dari orang itu. Tapi selama aku tinggal di sana 3 tahun itu, justru aku yang banyak dengar cerita dari orang-orang, dari tetanggaku, dari kios depan rumah itu ada kios. Itu mereka sering cerita, "Bang, kemarin ada tukang paket datang nganterin paket, manggil-manggil. Terus ada yang nyautin dari dalam, cewek, alnya nggak ada," gitu. Padahal posisinya aku lagi kemah gitu, lagi ngedaki. Suara cewek, aku sampai jadi bahan gibahan zaman dulu. Masukin cewek ini dalam kamar, padahal kagak ada siapa-siapa gitu. Wah, itu cewek. Masih ada nggak sih thread Kaskus ya, Mas? Mau dong linknya. Masih hidup nggak sih? Harusnya sih. Masih hidup nggak sih? Dulu itu sempat sampai yang comment sectionnya tuh mentok gitu loh, Mister. Udah nggak bisa ditambah. 500 itu ya? Nggak tahu ya. Pokoknya mentok sampai hansipnya ngebuat thread sambungan gitu loh, Mister. Tab-nya sampai 99 plus kalau nggak salah. Iya, pokoknya udah nggak ada lagi gitu kan. Dan aku berhenti ngaskus itu pas akhirnya aku kuliah kan aku pindah ke Cikarang tuh dulu. Iya. Nah, aku bener-bener ninggalin Kaskus lagi. Sampai ke sini aku baru buka lagi kan, sampai ada nyariin tuh di Kaskus lanjutannya mana nih. Dulu aku masih pakai nama Tarios akunnya, mungkin kalau Mister penasaran ke Kaskus ketik Tarios pasti ada tuh. Potret tuh dulu tuh.
Nah itu sampai ada yang buat fanbase-nya, kayak berteori liar gitu kayak waduh, nggak gitu ceritanya bos. Wah, iya. Oke, pokoknya jangan kapok nih ya, Mas Alang buat cerita-cerita di Do You See What I See. Iya dong pasti. Seneng di sini responnya enak. Secara durasi kurang nih kalau warga desa Sukawadi dengerin kayak gini sih. Terus ditambah ya. Jadi kayak kalau dulu di Rumayang kan ya 4 tahun juga ya, Mas Alang 3 tahun. Jadi aku yakin nggak mungkin 3 tahun diceritain cuman hanya dalam 1 jam. Terlalu banyak yang kalau harus dibuat cerita. Iya. Terlalu banyak banget. Jadi yang pastinya buat warga desa Sukawadi, insya Allah ya Mas Alang mau dan ini bisa to be continue ceritanya. Bisa, boleh banget. Asik. Buat di Suwata sih mah boleh banget. Asik. Oke, ada mungkin Mas Alang sendiri sekarang punya YouTube atau podcast gitu? Ada, aku sih nyoba-nyoba aja gitu kan karena emang aku basicnya suka cerita dan aku rasa cerita aku tuh terlalu banyak gitu kayak yang aku bilang tadi. Seumur hidup tuh ada aja entah yang aku ngalamin sendiri atau dari teman-teman, dari keluarga. Nah, akhirnya aku coba untuk buat channel YouTube namanya Sua Malam. Di situ aku basically Sua Malam, SUAMALAM, Sua Malam biasa. Siap. Jadi bersua malam-malam kan basicnya kita biasanya kalau ngobrol malam ujung-ujungnya ngomongin yang serem-serem gitu kan itu. Oke, Sua Malam. Nanti linknya juga akan aku tulis linknya di bawah ya di deskripsi jadi teman-teman bisa mampir ke sana juga. Oke, itu aja dulu Mas Alang untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak loh ceritanya dan masih ditunggu lagi nanti mungkin partnya sampai part 99 lah ya. Sama kayak sebanyak tabnya dulu di Kaskus. Sampai mentok ya. Sampai mentok ya. boleh. Oke, gitu aja Mas Alang. Terima kasih, sehat selalu. Jangan thank you banget, Mister. Hati-hati. Pokoknya tetap protokol ya. Udah mulai masuk kerja juga. Dan ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi buat mendengarkan cerita-cerita yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see